bukan cuma gay kok. Semua orang berpotensi untuk terpapar dengan virus ini. Kalau apapun latar belakangnya benar. Merasa bahwa ini adalah aib kali ya di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat sekitar gitu. Padahal ya orang yang positif HIV kan bukan berarti mereka dari seks bebas atau apa gitu. Gimana tuh awal-awalnya mereka paham ya kalau mengalami HIV? Dikasih tahu nggak sih? Nah, kan pasti pertanyaan orang awam gitu. Itu lebih enak kalau itu diberitahu apa enggak? Halo my friends, ketemu lagi ya, gak telat tapi nggak apa-apa nih, namanya juga baju lagi basah ya, jadi di hujan air, jadi wajar kalau basah. Kita ketemu lagi di podcast gitu aja ya, bareng saya Gusti Rai ya. Tapi karena gitu aja biasanya kita nggak ngomongin spesifik kesehatan mental ya kan. Tapi isu-isu apapun lah yang menurut saya penting untuk dibicarakan. Nah, bagi yang mau tanya sebenarnya gitu aja tuh apa? Ya gitu aja. Kita ngobrol aja. Saya pengen tahu. Kadang-kadang saya malah nggak tahu yang diundang ya kan. Kita ngobrol aja di sini gitu loh. Tapi saya yakin dari setiap pertemuan ada penemuan ya kan. Kemudian kita akan mempunyai wawasan lebih baik dan punya manfaat dari obrolan tersebut. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah gabung ya. Tuwista, Hafiz Bali ya, Pak Nyoman Sudiase dan yang lainnya. Kita udah kedatangan tamu ya dari pendamping sebaya Yayasan Spirit Paramacita. Ya katanya disebutnya Andi gitu kan. Andi aja ya kayak. Lebih akrab aja dok ya. Andi, tapi dipanggilnya biasanya siapa? Abu sih dok. Nah kan, dari situ aja menarik gitu, ya kan. Namanya Andi tapi dipanggilnya Abu. Kenapa jauh nih? Ya kan nama panjang dok, disingkat aja. Oh gitu. Cuma Ardannya awalnya manggilnya udah Andi duluan, ya udah senyaman-nyamannya Ardan aja gitu. Tapi nama lengkapnya Andi ada Abunya. Iya Andi Abu Bakar sih namanya. Ini berarti oh itu Abu Nawas ya. Oh berarti ini cendekiawan gitu. Ternyata itu Abu Nawas, bukan Abu Bakar ya kan. Tapi saya yakin sampai diundang oleh gitu aja tuh pasti ada hal yang spesial. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, apa sih Yayasan Spirit Paramacita? Spirit Paramacita sih ya satu yayasan yang bergerak di isu HIV. Cuman lebih ke pendampingan ya untuk teman-teman yang ODIF untuk saat ini, orang yang lingkupnya dengan HIV. Jadi lingkungannya kita tersebar di berbagai kabupaten yang ada di Bali sih. Tergantung penempatan dari yayasan seperti itu. Jadi pokoknya bergeraknya mendampingi teman-teman yang orang dengan HIV gitu. Ya, tapi sorry nih kan kita undang sini kan. Tapi gimana ceritanya sampai Andi terlibat di ini? Pikiran saya kan biasanya kan pendamping sebaya HIV juga nih. Belum. Sejauh ini sih jangan belum ya. Saat ini enggak ya kan? kita. Tapi untuk jadi pendamping sebaya itu enggak selalu harus HIV ya, Dok ya. Masuknya di Paramacita ini ya mungkin karena kepanggil aja ya udah. Udah kangen nih dengan LSM selama ini dari tahun 2010 bergerak di isu human right, tiba-tiba kelar itu 2014 selesai, masuk di perusahaan-perusahaan kapitalis ya udah sekarang udah pengen lagi kangen dengan isu sosial. Jadi ini bukan pertama kalinya terjun di gini. Iya, benar. Sebelumnya sebelumnya sih saya waktu di Makassar pernah di komunitas Hati Makassar sih. Isunya lebih sedikit sensitif ya dok ya. Tentang LGBTIQ Indonesia. Gak apa-apa, cuma sedikit kan. Oh iya ya, sensitif, sedikit ya. Seksi lah di Indonesia apa sih yang nggak sensitif ya kan? Iya benar dok. Gitu. Jadi di situ ya lebih ke soal hak asasi manusia ya. Termasuk di komunitas teman-teman yang LGBTQ ya. Oke. Nah ini ada hubungannya, jadi kalau sebelumnya di LGBTQ sekarang di HIV kan sering tuh orang mengaitkan kan. Kalau nggak salah di zaman nggak enak itu orang jadi tahu umur saya ya. Pada waktu Freddie Mercury ya kan, Freddie Mercury penyanyi, keren banget. Nah itu kan orang kemudian mengaitkan. Bahkan di awal-awal ada HIV ini kayaknya ada pandangan salah bahwa HIV ini khusus biasanya lebih sering nih di temen gay gitu kan pada waktu itu, ya kan. Tapi gimana sebenarnya? Ya kalau menurut Abu sih sejauh ini kan Abu pendampingannya untuk di teman-teman
lebih ke anak, teman-teman anak. Kalau ada juga sih yang khusus teman-teman yang untuk gay ada tuh ini. Tapi kalau masalah HIV menurut Abu bukan cuma gay kok. Semua Orang berpotensi untuk terpapar dengan virus ini kalau apapun latar belakangnya benar. Mau itu orientasi seksual, mau cowok cewek, mau umurnya. Yes. Mau umur, mau anak, variasi. Mau apa. Anak ada ya? Ada juga. Tapi biasanya sih kalau anak bawaan ya, Dok ya. Tertular dari ibunya sendiri. Masa kandungan atau bisa jadi bisa untuk pada masa kandungan diprotek dulu, Dok. Tapi masa menyusui kan bisa melalui air susunya gitu ibunya. Itu kayaknya lebih berat itu ya. Iya. Kalau anak-anak ya kan? Ya, tapi oke, kita ngomongin tadi ada yang anak-anak, ada yang usia tua juga ya. Ada usia tua juga, Dok. Yang paling dengar cerita atau yang ditangani ya. Yang paling tua itu berapa? Kalau yang paling tua sejauh ini sih kan Abu baru nih yang di Paramacita. Untuk yang tua sih belum ada sih, Dok. Abu yang seumuran sih mungkin yang 30, 35 yang Abu tanganin. Tapi kalau karena Abu penempatannya di Sangla, di Poli Anak ya masih anak-anak aja sih dari umur 18 bulan, 2 tahun sampai umur 12, 14 tahunan gitu. Gimana rasanya itu ya? Ya asik, enjoy aja sih. Enggak, maksudnya anak-anak itu usia berapa ya? 18 bulan ya kan, bahkan belum tahu apa-apa tapi mengalami HIV. Iya. Tapi kalau HIV kan baru terinfeksi saja. Belum tentu ada gangguan kan di dalam fisiknya. Kalau sudah terganggu namanya AIDS ya kan? Benar. Itu. Nah, tapi yang didampingi nih, kalau 18 bulan kan belum ngerti. Biasanya anak kan ngertinya berapa tuh? Usia sekolah lah ya. 6-7 tahun. 6-7 tahun lah kan? Ya. Iya. Gimana tuh awal-awalnya mereka paham ya kalau mengalami HIV? Dikasih tahu nggak sih? Nah, kan pasti pertanyaan orang awam gitu. Itu lebih enak kalau itu diberitahu apa enggak gitu? Mungkin mereka udah tahu ya dari orang tuanya, ditahu seperti ini kan mereka dari kebanyakan sih yang Abu tanganin yang di Sangla ini pasien-pasien yang sudah 4 atau 5 tahun mereka udah terapi gitu. Mungkin udah karena kebiasaan kali dari kecil dia terapi untuk konsumsi ARV-nya. Jadi secara tidak langsung dia udah tahu bisa bahwa jadi penerimaan lebih baik ya? Lebih baik gitu. Bahkan ada yang luar biasa lebih hebat daripada Abu sih menurut Abunya, karena ada satu klien Abu dia lebih paham karena udah 12 tahun dari kecil dia ODIF. Ternyata dia yang bikin Abu nih gini kalau mau deketin si anak gini dong, malah gue yang diajarin gitu ya belajar dari mereka gitu. Dia yang mendampingi kita bener ya, banget. untuk melakukan pendampingan pada anak-anak yang lain. Iya. Seperti itu. Iya, kalau kita ngomongin usia tadi, kalau dulu ya pernah heboh juga kan NBA. Ada Magic Johnson ya kan, kena ya kan positif. Nggak ngalamin itu ya. Nah, saya tuh yang heboh-heboh tuh kan Freddie Mercury, Magic Johnson. Sampai sekarang kan masih ada Magic Johnson. Jadi gimana sih sebenarnya HIV kalau kita tangani dengan baik sebetulnya kualitas hidup kita tetap baik. Tetap baik sih. Magic Johnson kan lagi jaya-jayanya itu positif terus berhenti main. Sekarang masih ada beliau. Ya kalau kan? Dari pandangan kalau berarti sekitar umur berapa? Lebih dari 60 tahun kali dia sekarang. Iya kan? Ya bukan zamannya kali, Dok. Ya. Maksudnya kan orang bukan zamannya meninggalnya bukan karena HIV gitu loh. Bisa benar. jadi kan? Iya. Dan dengan perkembangan teknologi nantinya anak-anak yang terinfeksi dari masa kecil ini bisa jadi tumbuh besar ya seperti biasa, wajar. Bahkan banyak yang cerdas, Dok. Nah, bahkan meninggal misalnya nanti bukan karena HIV-nya tapi ya bisa karena hal yang lain. Penyakit lainnya, kan? Penyertanya kali, Dok. Itu, iya. Nah, kita sapa-sapa dulu nih, ada Harta MC. Waduh, sehat selalu Pak Dokter. Iya, kenapa saya aja? Abu juga boleh. Suruh sehat, ya kan? Apa karena wajah saya kelihatan sakit-sakitan jadi Bapak suruh saya sehat? Bercanda di situ. Ya, ini ada Bu Dayu Patmisuci. Apakah ada gangguan tumbuh kembang ya pada anak-anak yang terpapar HIV ini? Gitu. Maksudnya jadi kalau HIV kayaknya belum tentu ngaruh kan? Belum tentu kalau ngaruh sih. AIDS mungkin ya benar-benar Bu. Seperti itu gitu. Tapi ya ini lucu nih. Bahwa sebelumnya terlibatnya di isu LGBTQ. Sekarang malah masuk Yayasan Paramacita
dikasih di isu bagian anak. HIV pula. Jadi yang belum tahu di sama populasi sekali. anak. Iya, ya, benar. Udah punya anak belum, Bu? Udah ya? Alhamdulillah udah. Berapa tuh? Baru 1, Dok. Umur berapa? Udah umur 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. Wajar dong, udah punya anak. Yang lebih seru lagi kalau belum punya anak, tapi kenapa disuruhnya di populasi di anak ya kan? Gitu, itu. Tapi suka dukanya gimana tuh sama dia? Selama penempatan di Sangla sih untuk poli anak, Abu sih senang-senang aja ya. Mengobati kangen juga sama anak. Karena udah 2 tahun lah selama pandemi ini. Kepisah ya? Belum pernah di mana ketemu. anak Ada di daerah Sulawesi lah. Karena aslinya di Sulawesi ya. Iya. Wah, ini kita tanyain malah gini nih. Kalau selama pandemi ini sebentar lagi ulang tahun ya. Kalau di Bali kan Maret kan. Maret, temu Maret nih. Jadi kira-kira udah sekian lama nih nggak ketemu ya kan. Gimana rasanya? Ya. Ini ketemunya karena pandemi apa karena hal yang lain nih nggak ketemunya? Karena pandemi sih. Karena pandemi jadi nggak sempat balik. Kerjaan juga. Akhirnya ya udah kalau pas di poli anak ini anggap aja lagi ketemu anak, jagain anak, nginget-nginget anak, mirip-miripin, ya udah sebagai hiburan aja sih Dok kalau selama di rumah sakit. Nyatanya gitu apa sih yang dilakukan kalau di poliklinik poli anak? Lebih ke pendampingan sih sebenarnya Dok. Pendampingan itu untuk teman-teman anak ya kalau ini kan biasa ke orang tuanya. Ini mau kemana nih? Ketika dia mengetahui bahwa anaknya udah terpapar juga nih. Kita jadi mau soal kemana? Prosedur mental healingnya si keluarganya. Karena kan ada juga anak. Ada nggak sih anak yang positif HIV, tetapi orang tuanya enggak? Sejauh ini sih nggak ada sih. Kebanyakan memang datang dari orang tua sih, ya kan. Tapi kedua orang tua belum tentu kan? Belum tentu juga. Kadang ada yang orang tuanya ayahnya yang positif, ibunya yang positif, suaminya enggak. Atau ya dari suaminya tiba-tiba ke ibunya, tapi anaknya malah tidak positif juga Dok. Tergantung sih Dok. Iya. Nah, saya pengen tahu itu. Tapi keluarga ini utuh-utuh aja ya. Utuh aja dong, harmonis aja jadi Dok. Jadi kalau dari netizen julid ya kan kita membandingkan sama diri kita. Kalau keluarga kita nih merasa ada yang positif, belum tentu kan kita bisa menerima. Tapi ini luar biasa. Dia yang nganterin dan sebagainya. Tapi nih, jauh di dalam hati kita menjadi pendamping HIV, apalagi kita status negatif, takut nggak? Enggak sih Dok. Yang ketularan. Aduh, susah dong Enggak segampang itu kali Dok ya menularin HIV ya. Iya, gimana tuh. Walaupun sering kan edukasinya, tapi banyak yang nggak paham. Ada juga yang paham. Jadi dia menular lewat pembuluh darah. Ini. Tapi begitu ketemu lain lagi. Ya kan? Positif Pak. Agak jauh. Langsung ada stigma ya Dok ya. Iya gitu. Memang sih penerimaan diri ya sama teman-teman mungkin masih ada juga sih sama pendamping atau ini melihat dari teman-teman yang mungkin karena orientasinya atau apa itu ada sih Dok. Jadi stigmanya itu bukan hanya di lingkungan HIV-nya aja, tetapi latar belakangnya ada juga sih Dok. Seperti itu. Kan stigma yang pertama kan HIV itu hanya pada teman-teman LGBT, terutama gay gitu kan misalnya kan. Kedua biasanya yang rame ini pada istilahnya PSK ya kan. Apa sih istilahnya zaman sekarang yang bakunya? Ya pokoknya pekerja seks komersial ya kan. Jadi kalau bayangan saya di rumah sakit kadang-kadang tenaga kesehatan juga begitu. Kalau ada anaknya ini, wah ini ibunya jangan-jangan PSK ya, kan. Itu dialami juga ya? Ya banyak sih, karena beberapa teman-teman dampingan ketika kita mau mendampingi mereka agak sedikit tertutup ingin menceritakan. Jadi untuk pendekatan ke merekanya itu harus bangun komunikasi yang baik dulu, bangun trust dulu sama mereka karena mereka ini sudah merasa bahwa ini adalah aib kali ya di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat sekitar gitu. Padahal ya orang yang positif HIV kan bukan berarti mereka dari seks bebas atau apa gitu. Mungkin aja dari bisa aja bukan suntik, seks ya kan. Mungkin aja dari dia tato atau apa segala macam jarum ini kan kita kan nggak ngerti. Cuman sejauh ini Abu juga nggak pernah
Abu Andi ya. Nggak apa-apa lah Bu gitu kan. Abu sih nggak pernah juga sih sejauh menggali ke masalah dia dapatnya dari mana atau gimana. Lebih fokus gimana sih teman-teman. Ataupun malah nggak kepikiran ya dapatnya dari mana. Belum Iya. tentu juga tahu kan. Belum tentu juga tahu karena ada yang bilang, aduh saya malu mas untuk cerita seperti ini, atau istrinya malu karena suaminya seperti ini dapatnya dari sini gitu. Cuma itulah fungsinya kita sebagai pendamping sebaya ya, Dok. Lebih untuk keamanan rahasia klien itu lebih kita jaga supaya mereka lebih trust untuk cerita kepada kami gitu. Supaya kita bisa ya dapat informasi lah populasinya kemana nih, dapatnya dari mana nih. Jadi memang fokus mendampingi Mendampingin bukan aja. bergosip. Ya bergosip juga kali Dok ya. Lebih ngegibah kali ya berdua ya. Nah ini ada nih Toro Allegro. Toro itu dalam bahasa Itali namanya banteng. Baru tahu aku ini Dok. Allegro apa ya artinya? Merah ya, bukan juga rosso. Ya apalah, ya kan? Nanti saya cari di kamus besar bahasa Italia. Bagaimana jika seseorang terdiagnosis HIV dan mengalami infeksi oportunistik? Wah, keren nih bahasanya nih. Wow. Seperti TB, autoimun lalu bisa tercover dengan treatment ARV. Apakah kesehatannya bisa kembali seperti semula? Berapa lama sisa hidupnya? Wah. Ini keras banget. Apakah ya, Abu ada apa namanya? kekuatan ya kali ya? Bukan penampakan seperti malaikat? Ya, ini maksudnya kan kalau orang HIV gitu ya, kondisi imunnya menurun sehingga mudah mengalami infeksi ya kan, bisa TB ya kan, kan bisa dapat ARV juga kan, antiretroviral. Jadi ada loh ya obatnya ya untuk virusnya ya. Benar. Apakah bisa kembali semula? Orang pertanyaan kan bisa nggak? Banget ya kembali semula. Setiap Bisa orang ya, bisa enggak kan? Iya. Tergantung macam-macam kan. Macam-macam benar. Apa tuh biasanya? Kalau mereka ada terpapar TB sih biasanya ini kan bagian medis nih. Kita sebagai pendamping kan nggak begitu harus ini urusan medis. Cuma tapi nih kalau kan ada juga yang kita dampingi. Iya, yang pertanyaan gitu bisa nggak sih ini? Baik, kan saya ya kan. Sepengetahuan Abu sih mereka pasti di stopin dulu ARV-nya atau kalau memang dia udah dari awal ketahuan positif ya mereka nggak diberikan ARV dulu karena kita obatin TB-nya dulu, kondisi umumnya. TB-nya dulu baru kita mulai setelah TB-nya sembuh baru kita mulai untuk ARV. Kalau masalah kesehatan bisa kembali seperti semula ya tergantung Pak Toronya kali ya. Nggak, maksudnya gini, kalau kemudian treatment sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin, Ya benar. kan? Jadi kalau misalnya infeksi TB-nya itu diobati dengan baik, ya kemudian dirawat dengan baik, ya kondisi imun juga tidak buruk-buruk amat, sebenarnya kan bisa kembali. Bisa ya kembali. Kan? Pasti ya enggak, ya kan? Ya kan Odif juga berhak sehat lah. Betul. Tapi kalau untuk mendapat berapa lama sisa hidupnya, ya kan? Kita kembali ke Tuhan kan ya Dok ya. Nah, gini, ini ada cerita menarik nih. Cerita menarik. Tapi ini bukan dari HIV ya. Dari klien saya yang cancer. Oke. Dia cancer stadium 4, ya kan? Kelihatannya sih saya pribadi itu datang, wah ini sulit nih, ya kan? Nah, tapi dia senyum-senyum aja. Saya bilang, apa rahasianya nih, Pak? Bisa senyum-senyum aja nih, walaupun dalam keadaan cancer apa? Dia malah yang ngejek saya. Dokter datang nih suasananya udah suasana kuburan Dok, gitu. Temaram gitu datang gitu. Nah, dokter kan psikiater, ya gitu ya. Saya malu juga. Waduh, bener juga nih. Kayaknya sedih gitu. Padahal yang disedihin nggak sedih gitu. Dia bilang, dokter kan sebenarnya sama sebenarnya statusnya sama saya. Dia bilang, kenapa begitu? Statusnya sama, menghabiskan sisa umur yang ada gitu. Bener. Kebetulan aja saya sakit, dokter enggak gitu. Tapi kan kalau pulang dari sini Dok, kita kan nggak tahu dokter duluan yang lewat atau saya gitu dia kan. Bener banget ya. Iya, jadi apapun sakitnya kita nggak bisa memproduksi sisa hidup kita berapa lama. Lebih baik fokus pada pengobatan iya. Tapi ada lagi nih yang lebih penting. Fokus pada apa yang kita jalankan untuk
mengisi sisa hidup yang ada. Nah, itu dalam kendali kita, ya kan? Nah, itu Menikmati hidup istilahnya Dok ya. mau dikasih 100 tahun tapi nggak jelas mau ngisi pakai apa, ya kan? Tapi kalau setahun tapi udah jelas nih saya mau begini, saya mau begini. Nah, kelihatannya yang penting tuh kualitas bukan lama panjangnya. Maka tambah lama biasanya orang nyanyi panjang umurnya tuh tambah lama tambah kecil tuh suaranya. Di bagian panjang umurnya. Kenapa bisa gitu Dok? Di bagian bahagianya lebih kencang dan bahagia gitu. Panjang umurnya enggak. Yang penting tuh bahagianya. Kalau panjang umur tapi nggak bahagia mah lebih baik enggak ya kan, ngenes banget gitu itu. Ya teman-teman juga boleh kok, nggak cuman bertanya tapi sharing ya kan. Boleh. Tentu dengan judul kayak gini nih teman-teman ada yang survivor HIV mau sharing soal apa yang dialami dan sebagainya. Beberapa juga ada klien saya juga beberapa kali saya ngirim tuh untuk tes dan sebagainya. Makanya saya tahu tuh di mana tes yang terjangkau ya kan. Itu kirim ke sana, persiapkan dulu nih gimana nih ya kan. Udah cemas, sudah ini udah ada yang cerita tuh mau di pintu gerbang balik lagi, wah nanti gimana nih, atau yang udah tes ternyata tesnya negatif, cek lagi ya kan. Cek lagi sampai setiap 3 bulan ada yang rekor nih selama 4 tahun berturut-turut selalu ngecek. Ya emang harus seperti itu kan Dok. Yang lebih bagus tuh 3 tahun 3 bulan cek, per 3 bulan atau per 6 bulan kita jadi cek. Orang lain juga boleh ya, karena kan kita nggak tahu. Banyak juga kayak ibu rumah tangga diem-diem di rumah positif juga, nggak tahu dari mana ya kan, dibawakan kali ya bonus. Seperti fenomena gunung es kali ya Dok ya. Yang kelihatannya ya cuma sebagian kecil, padahal yang di bawah dasarnya ini banyak banget sebenarnya. Ya salah satu cara buat mengetahui bahwa keluarga aman dari HIV atau apa ya tes VCT itu. Jadi nggak mesti hanya pada populasi tertentu yang rentan aja. Menurut Abu sih populasi kunci atau apa segala macem nih jenis namanya semua orang sih berpotensi kayaknya Dok ya. Berpotensi untuk mendapatkan virusnya, bonusnya istilahnya Dok kalau seksnya nggak aman. Iya. Wah ini ada yang nanya Dok buku aku. Wah ini yang kemarin dapat giveaway ya. Wah di-mention di-mention Ardan. Udah di mana tuh dikirimnya ya kan yang 2 itu. Tenang deh nanti pasti dikirimkan ya. Nanti mentionin Ardan. Diminta ini bukunya udah sampai mana. Nah gitu. Ya tenang aja ada giveaway-nya kok. Ya kan gitu. Tapi kalau di Yayasan Pramacita juga melakukan tes begitu nggak? Enggak sih Dok. Jadi khusus untuk pendampingin aja. Jadi kita ditempatkan di beberapa layanan aja sih Dok. Kalau Abu sendiri kan bagian Denpasar sini ya ada beberapa layanan seperti di rumah sakit, di puskesmas. Tapi ini seluruh Bali ya? Seluruh Bali Dok. Pramacita ini. Ada yang daerah Jimbara Nusa Dua, daerah apa nih ya. Terus ada yang bagian Karangasem ke atas ini Kabupaten Badung apa segala macam itu ada pos-posnya ke sana Dok. Penempatannya di rumah sakit daerah ataupun totalnya sampai berapa pendamping sebayanya? Apa sih istilahnya? PS kan? PS ya. Sejauh ini sih Abu belum tahu berapa totalnya. Ratusan ya. Gitu. Mungkin ratusan ya Dok ya. Kayak Tenggo kali ya Dok ya. Maksudnya lapisannya ratusan. Iya. Ya ini menarik ya. Maksudnya soal HIV ini kalau dulu kan masih jarang dibicarakan. Dari dulu sih udah dibicarakan kali Dok ya. Maksudnya kalau misalnya 20 tahun lalu ya. 20 tahun lalu. Kayaknya masih jauh gitu loh. Sama kayak COVID Maret tahun lalu, masih jauh nih, ya kan? Belum muncul makin nih gitu ya. Makin kesini kan makin deket nih kan rasanya, wah kayak tetangga, kayak keluarga, kayak ini. Hi dear, to understand how is Mr. Andi stand still. Oh ini teman dari Malaysia nih Dok. His job which to a certain mindset of thinking very risky and sensitive. So it's a certain mindset of thinking very risky and sensitive. His job with a certain mindset. Ya, maksudnya pekerjaan ini kira-kira bisa dimengerti sama keluarga nggak sih? Kalau 2000, halo dulu. Aku sapa dulu ya Dok ya. Itu teman dari Malaysia tuh, dari Langkawi itu Dok. Kalau dari keluarga sih
waktu kuliah dulu pernah tahu aku bekerja dengan isu ini. Tapi bukan isu HIV, lebih ke LGBTIQ ya. Nah, Untuk apalagi gitu. advokasi, Nanti ya. ditanyain sama keluarga, kamu Ya. ada urusan sama itu nggak? Ya? Kan bukan berarti seperti itu juga, Dok. Orang di dalamnya bukan berarti Ya pelakunya kan, juga tapi kan. orang jadi curiga, apalagi keluarga, ya kan? Ya namanya berdasarkan human right aja sih, Dok. Kemanusiaan aja sih, ngobrol sama keluarga. Cuma ya selama kita masih bisa edukasi keluarga, berikan informasi ke keluarga, ya saya di sini bukan karena itu gitu loh. Ya karena berdasarkan kemanusiaan aja, ya it's okay aja sih. Karena rata-rata juga menurut Abu sih pendamping atau apapun yang bergerak di sini, kayak dokter nih, dokter kan kayak peduli banget nih sama teman-teman HIV, belum berarti Pura-pura peduli aja. oh pura-pura peduli ya, Dok. Ya kan masalahnya benar apa enggaknya Iya, belum tahu. Tapi belum ya tahu maksudnya kan. minimal saya ingin tahu Ingin kan tahu soal bener. itu. Banyak belajar. Lebih respect ya kan? lah, lebih respect kepada teman-teman, lebih kayak mengalami lebih empati istilahnya, mungkin bukan simpati lagi ya, Dok ya. Seperti itu sih. Ya, karena prinsipnya apapun yang terjadi sama kita, saya selalu gitu bahwa kita itu berhak loh untuk kesehatan mental yang baik gitu loh. Nggak ada tuh orang seperti apa yang nggak boleh atau tidak mendapatkan akses terutama kesehatan mental, apalagi yang rentan menurut saya. Ya kan? Itu sih ya. Ini mana dulu nih, harta MC dulu deh. Mau tanya dok, apakah ada orang yang pernah terpapar HIV ada bisa sembuh total? Apakah ada orang maksudnya? Yang HIV sembuh total. Maksudnya sembuh total gimana? Nah, itu dulu ya kan? Iya. Ini pertanyaan memper sama misalnya ada nggak orang diabetes sembuh total? Ada nggak orang skizofrenia sembuh total ya? Sembuh total itu gimana? Berfungsi, punya kualitas hidup yang baik, maksudnya bisa dong, bisa banget. Ya. Atau mungkin yang dimaksud atau misalnya total, dari HIV positif jadi HIV negatif gitu. Iya, mungkin. Ya kan maksudnya sembuh total itu apa? Ya kan kalau HIV positif bisa jadi HIV negatif tapi kualitas hidup lebih buruk, sembuh total nggak? Ya kan? Kayak gitu, ya kan? Seperti apa? Tapi gimana tuh HIV positif jadi negatif mungkin nggak? Mungkin kalau pada saat cek sejauh ini yang Abu tahu ya, mungkin maaf kalau salah nih. Kan ada antiretroviral ya. Virus apa namanya, antivirus itu bisa membuat HIV positif jadi negatif nggak? Iya, positif ke negatif gitu ya. Ya untuk kalau di positif ke negatif sih mungkin lebih tepatnya bukan negatif kali ya. Lebih undetective kali ya. Ketika dia udah mengkonsumsi ARV secara patuh nih, rutin, ya pada saat tes mungkin 6 bulan atau setahun dia udah cek VCT lagi, udah nggak terdeteksi lagi virusnya. Tapi sebenarnya virusnya ada, tetap ada. Jadi sampai nggak ada virus tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, tetap ada. Tapi mungkin di resiko untuk menyebarkan, kemudian mengalami infeksi yang lain yang oportunistik itu udah jauh lebih kecil, udah nggak ada. Ya kan sama aja seperti orang lain. Yes. Ya kan seperti itu. Cuma dia lagi di bagian apa ya, kelenjar getah beningnya kalau nggak salah ya, Dok. Dia masih ada di dalam situ. Kan sejauh ini untuk obat untuk kelenjar getah bening kan belum ada yang bisa menyentuh. Obat apapun itu belum ada yang bisa sentuh ke situ. Sebenarnya bukan hanya virus HIV, hepatitis juga kayak gitu ya kan. Hepatitis B ya terus ya kan. Tapi check viral load. Ya benar. Itu ya. Bisa nih berbagi nih Hafiz Bali nih, gimana? Thank you nih Hafiz sudah dibantu Abunya nih. Ini temen PS. Dia PL sih, Dok. Dia PL penjangkau lapangan sih. Penundangan singkatan. Penjangkau PL lapangan. Penjangkau lapangan. Untuk jadi nyari-nyari. Tapi dia lebih fokus sekarang sih, lagi fokus bikin suatu gebrakan juga sih si Hafiz ini untuk dia dari YKPI yang Abu cerita tadi sebelum ini, Dok. Dialah juga pekakasnya sih, penggagas YKPI. Iya kan ini. Kita harus bekerja sama. Gimana nih? Boleh nih ada komentar sedikit nih soal kalau ini pendamping sebaya. Kalau penjangkau lapangan tuh gimana suka dukanya ya kan? Boleh kok. Kenapa enggak? Ya kan? Cerita-cerita nih, apa yang bisa diceritakan dari hal-hal ini. Ada lagi nih di atas nih sambil nunggu sharingnya dari Hafiz ya. Yes. Tanya lagi dok, karena saya sedang melakukan penelitian terkait HIV. Kalau orang sedang treatment ARV, CD4 secara progres naik, bagaimana orang tersebut ingin punya keturunan?
apa treatment untuk suami dan istrinya. Gini dulu nih, saya hostnya ya, saya bukan pakar HIV nih, saya psikiater kalau nanya gitu ya kan. Jadi saya nggak tahu prosedurnya ya kan. Teman-teman ini juga pendamping sebaya ya. Tapi gimana tuh? Ada ya? Ada sih dok. Biasanya yang sepengetahuan Abu sih, kalau teman-teman yang udah treatment ARV, pasangan suami istri istilahnya ingin program anak nih, ya mungkin nunggu CD4-nya dulu naik atau dia virusnya undetected, mungkin seperti itu. Ada syarat-syarat khususnya yang tapi dari dokter. Memungkinkan nggak? Memungkinkan punya anak yang hasilnya nanti negatif. Itu katanya. Jadi bisa kok, tapi konsulnya ke dokternya dulu ya. Makin karena optimis dokter, loh, kan? Jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan makin optimis gitu loh. Bahwa kualitas hidup kan salah satu yang untuk mempunyai keturunan, ya kan itu hak asasi, ya kan seseorang nggak boleh dilarang, ya kan? Tetapi harus lihat risk and benefitnya, ya kan ada syarat-syaratnya ya berarti itu ya. Kali kalau undetected, kemudian CD4-nya udah naik, ada batasnya. Batasnya. Tapi ya tentu itu dari dokternya, ya kan. Kata siapa itu cek viral load tuh, kayak gitu juga. Mungkin viral pada saat cek viral load, virusnya udah nggak ada gitu. Nggak ada, maksudnya tidak terdeteksi, jadi resiko kan untuk kemudian menularkan tuh jauh lebih kecil. Kecil bener banget. Ya kan, gitu. Jadi sebenarnya ya ada nggak kisah success story ya dari teman-teman yang di HIV positif tapi tetaplah fokus ya punya kualitas hidup yang baik ya. Atau di teman PS sendiri ada yang positif nggak? PS itu harus nggak boleh ini ya. Kalau masalah kembali lagi dok ya, kalau masalah itu kan lebih privacy ya, dok. Teman sendiri kadang-kadang nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan lagian juga nggak, kalau bukan pendampingan, bukan klien Abu, itu bukan kapasitas Abu untuk menggali gitu loh. Ya itu root ya. Iya. Pertanyaannya tadi. Tapi ya karena saya nggak tahu tadi boleh nanya. Boleh nanya, boleh banget dok. Oh gini, nanya boleh, dijawab apa enggak itu belum tentu. Benar. gitu ya kan. Tapi maksud saya kan kadang-kadang menyamakan ya. Kalau saya lebih sering misalnya pada teman-teman yang pecandu dalam pemulihan ya. Maksudnya orang-orang yang dulunya pecandu narkoba. Ya kan. Kebanyakan tuh pendampingnya atau konselornya itu adalah juga mantan pecandu. Ya kan. Dan mereka rata-rata open gitu. Oh ya saya ini, dan beberapa juga kadang-kadang ya balik lagi, ada yang pakai lagi ya kan. Tapi kebanyakan sih enggak ya kan. Tapi maksudnya itu nggak tahu, pendapat pribadi saya aja. Jadi stigma di HIV ini ternyata jauh lebih besar ya daripada pecandu ya. Benar banget. Karena buktinya pecandu yang open up tuh lebih banyak loh. Ya kalau bagian pecandu sejauh ini kan Abu belum pernah nyentuh ke sana sih dok ya. Itu ada bagian khusus teman-teman yang untuk di bagian metadon. Maksudnya untuk status kecanduannya loh ya. Dia open up, saya dulu make dan sebagainya ini kan. Ya mungkin karena kalau budaya HIV aja sih. Berarti lebih sensitif ya. Ya karena kan budaya aja yang mempengaruhi kayak menurut Abu sih kayak stigma, stereotip dari masyarakat lingkungan ini yang membentuk bahwa HIV ini ya adalah hal yang sangat memalukan gitu. Oh ini dapatnya dari ya mungkin orang yang menyukai sesama jenis lah atau apalah, ini memalukan istilahnya, aib bagi keluarga. Padahal stigma itu yang harus sebenarnya dihapus sama di masyarakat bisa diedukasi, dibantu. Mungkin dari siaran ini juga dok kita bisa edukasi teman-teman. Bisa lihat. Minimal mengedukasi saya sih sebetulnya. Ya udah. Gitu ya. Oke, ini menarik nih hal-hal ini. Teman-teman yang juga mau sharing atau pertanyaan boleh nih ya kan, masih ada waktu. Tapi ya kalau ada orang nanya ini kenapa sih acaranya begini, ya emang gitu aja, terserah kita kan bawainnya ya kan. Iya benar. Seperti itu. Tapi maksudnya di luar sana pasti banyak yang reach out ya, maksudnya membutuhkan pertolongan atau bantuan itu. Menarik juga loh kalau ada misalnya kelompok-kelompok diskusi ya kan. Nah, misalnya membutuhkan pertolongan atau pendampingan ya kan, yang kasus-kasus kronis gini loh, yang saya sering alami sendiri di Wangaya kan ada juga tuh
namanya poliklinik ya, khusus untuk teman-teman ODIF ya. Klinik Tapi itu merpati. iya kayaknya sulit sekali untuk bisa konsultasi, ini beberapa orang bilang, untuk ke psikiatri gitu kan, untuk konsultasi kesehatan jiwa. Seakan-akan tuh kalau sedih ya wajar kan HIV. Justru yang nggak wajar tuh kalau udah HIV terus nggak sedih gitu, nggak depresi gitu kan. Benar. Nah, itu kan ini yang salah ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan ya dari Syamil Omar ya. My friend is positive HIV, but his condition is now neutral as he is taking the medicine based on the amount and time asset. The only thing is the support from us as a public. Nah, ini sharing dari, thank you for the sharing ya, Syamil Omar. Dia cerita bahwa ya ada temennya yang positif HIV dan sekarang kondisinya udah baik ya, neutral, udah undetected ya, tetap minum obat ya kan. Jadi lebih banyak paradigmanya minum obat supaya tetap sehat ya kan, bukan karena sakit. Tapi kemudian yang dibutuhkan adalah support dari masyarakat. Sebenarnya sakit yang lebih parah itu dari stigma masyarakat itu sendiri sih, Dok. Apa sih stigma yang sering dialami nih? Ya seperti yang itu, didampingi. Kalau yang mereka sepengetahuan Abu sih, mereka rata-rata takut, malu. Ini istilahnya aib lah bagi keluarga. Dengan positif HIV, ini konotasinya ya lebih ke penjahat nih gitu kan. Sama jenis istilahnya gitu kan. Oh, keluarga ini dapat dari sini atau PSK atau apalah, memalukan gitu loh. Tapi sebenarnya kayaknya nggak ada orang baik-baik nggak ada orang baik-baik kena dapat HIV ini. gitu. Betul nggak banget juga lah, mana bisa ya, lihat ininya loh. Apa sih? Apakah HRV ini harus dikonsumsi terus atau bisa stop kalau sudah kondisi undetected? Enggak sih, Dok. Tetap ya. Justru Justru kalau lagi infeksi ada kemungkinan di stop dulu ya. Tapi artinya kalau dalam kondisi baik justru kita upayakan untuk tetap. Iya, ya, benar. Seperti itu. Jadi tapi gini dikonsumsi loh, seumur hidup. orang suka nanya begini tuh seakan-akan kalau orang minum obat tuh martabat orang menurun gitu. Ya, mungkin agak stres nih, gue harus minum obat setiap hari nih selama seumur hidup. Ya untuk lebih gampangnya sih untuk mengatasi, aku biasanya ngomong sama teman-teman, yaitu anggap aja vitamin setiap hari minum. Itu kebutuhan bukan gitu ketergantungan. kan? Itu beda, bukan kecanduan. Nggak ada orang kecanduan ARV ya kan. Itu orang kebutuhan, kebetulan dia kebutuhannya itu. Kalau bosen wajar, manusiawi. Nggak ada orang hobi minum obat, nggak ada gitu. Cuman itu obat yang dibutuhkan ya, kenapa enggak gitu loh. Jadi ubah deh mindset kita, itu termasuk dukungan dari masyarakat. Bahwa orang minum obat itu namanya pill shaming. Seakan-akan orang kalau minum pil ya kan terus menerus itu martabat hidupnya itu berkurang gitu. Benar. Nggak juga seperti itu. Kita mengupayakan orang supaya tetap mau ya kan mempertahankan kualitas hidupnya. Kalau memang dia perlu minum obat ya, tiroid ya kan, macam-macam ya kan, orang skizofrenia, bipolar juga seumur hidup misalnya kan. Terus kenapa kalau memang itu membuat mereka lebih baik? Betul. Gitu, itu sih barangkali ya, ini sekelumit, nanti nggak tahu. Dari sini kan memancing nih teman-teman yang mau ya kan, joinan di gitu aja ya kan. Untuk efek buruk. Efek buruk jangka panjang dari terapi RV itu sendiri apa ya? Saya banyak dengar misal kasus kulit jadi lebih gelap, kusam, diabetes dan lain-lain ya. Ya setiap ini ya pasti ada efek yang tidak menyenangkan ya. Benar. Itu, tetapi ya kita minum obat kan ada efek yang diinginkan, ya itu kan. Kasarnya sih, Dok, apa yang lu makan hari ini itu ada efeknya ke depan ya, Dok? Iya. Kalau makan terlalu banyak nasi hari ini, nanti 2 bulan atau 4 bulan ke depan lu bisa gemuk atau diabetes. Kulit jadi lebih gelap dan kusam, nggak pakai minum ARV juga kalau keluar naik motor nggak pakai jaket seperti itu. Tapi apakah kita kemudian nggak jadi keluar sama sekali? Nah, belum tentu ya kan. Iya, tapi benar. memang itu perlu Pilihan diketahui. sih, Dok. Nah, itu perlu dikonsultasikan ke klinisinya ya, dokternya ya kan. Apa nih hal-hal tentu dipertimbangkan risk and benefitnya gitu. Benar. Semua sesuatu tuh ada efek sampingnya. Mau herbal juga ada ganja aja herbal ya kan, rokok herbal, mushroom herbal ya kan, tembakau gorila herbal ya, Dok ya? Itu enggak. Gini, jangan jauh-jauh deh. Saya makan plecing kangkung aja kadang-kadang diare gitu kan. Apakah salah kan? Nggak juga, belum tentu ya kan. Itu deh.
Ya, oke, ini kayak menarik nih. Jadi banyak yang joinan ya. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat minimal buat saya. Jadi kalau saya mengundang tamu itu pasti bermanfaat untuk diri saya dengan Saya banyak pengetahuan dan belajar juga dari edukasi. dokter nih. Gitu, itu ya Iya, kayaknya. Dok. Tapi artinya apapun kesulitan hidup kita, apa ya, apakah HIV, ya mungkin lebih enak dibincangkan ya, tapi tidak untuk dijalani. Tetapi kita bisa juga memberikan support sehingga teman-teman yang menjalani kehidupan ini bisa memaknai dengan baik. Ya kan, jangan sampai kondisi mereka sudah lebih baik, tetapi kita kemudian memojokkan mereka, ya, tidak mengikut sertakan mereka di dalam masyarakat kita, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau nggak bisa membantu, mending diem aja deh, Iya, ya benar. kan, gitu aja. Jadi kalau nggak terlalu ngerti nggak usah komentar, ya kan, nggak usah nyuruh-nyuruh orang berhenti minum obat dan Benar. sebagainya, gitu, ya kan. Saya mah gitu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, ya Nggak kan. tahu, benar. Itu barangkali ya. Tapi nanti akan ada kisah-kisah yang baru berapa lama ya terlibat di Yayasan Paramacita. Keren ya kalau setahun lagi kita undang dia Wih. masih ada di situ. Wah, pasti lebih banyak pengalamannya, ya kan. Nah, kemudian juga dari latar belakang kehidupannya. Itu barangkali ya. Iya. Jadi nggak usah jadi hakim ya buat hidup orang lain. Benar Buat teman-teman yang HIV ini juga kemudian bisa melangkah maju, ya kan, melewati halangan-halangan hidupnya, termasuk HIV dan segala stigma dan apa namanya kesulitan yang ada bersama itu. Itu barangkali ya di edisi gitu aja kali ini bersama Andi Abu. Wah, pendamping ya sebaya dari Yayasan Spirit Paramacita. Oke, itu barangkali yang bisa kita sampaikan buat hari ini. Sampai ketemu lagi di edisi gitu aja yang lainnya. Pastinya saya akan mengundang tamu-tamu yang menurut saya penting untuk diundang. Kalau ada yang nanya ini acara apa ya gitu aja. Gitu aja. Ya kan? Oke, itu barangkali saya goodbye dulu buat teman-teman. Terima kasih udah menyimak ya. Oke. Bye-bye. Thank you untuk teman-teman juga ya. Ya, bye-bye.